Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Dahsyat ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita Bapak Ibu. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya gini. Bersandarlah pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Bersandarlah pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Beberapa hari kemarin kita sudah banyak belajar Bapak Ibu ya. Kita sudah banyak diperlengkapi berkaitan pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini. Saya percaya setiap kita boleh menangkapnya Bapak Ibu ya. Setiap kita boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Kalau kita boleh jujur gini Bapak Ibu ya. Kalau kita boleh jujur Bapak Ibu ya. Mana yang lebih banyak ya? Mana yang lebih banyak atau mana yang lebih sering ya? Mengandalkan kekuatan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri? Betul Pak. Umumnya gitu ya, betul ya. Kalau ditanya mana yang lebih sering kan gitu kan. Mengandalkan kekuatan Tuhan atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Jawabannya pasti sama Bapak Ibu ya. Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kan umumnya seperti itu kan ya. Selama kita masih bisa, selama kita masih mampu, ya kita pasti selalu mengandalkan diri kita. Tetapi kita bersyukur pada minggu ini Bapak Ibu, Tuhan ajarkan kepada setiap kita sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Bagaimana kita diajar untuk tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan diri kita sendiri. Ya. Saya bersyukur secara pribadi saya diingatkan Bapak Ibu. Ya kita semua pasti diingatkan. Ya karena ini pengalaman. Ya kita boleh jujur saja Bapak Ibu. Saya sering kali mengandalkan kekuatan saya sendiri. Mengandalkan pikiran sendiri. Mengandalkan pengalaman sendiri. Ya ketika Tuhan sampaikan ini saya bercermin ulang ketika Tuhan berbicara, andalkan saya. Jangan andalkan kekuatanmu. Saya nggak tahu setiap kita punya perenungan seperti apa Bapak Ibu. Tetapi pesan Tuhan ini buat saya Bapak Ibu ya. Untuk meneguhkan. Supaya saya pribadi tidak jatuh dalam kesombongan. Ngeri loh. Kita ada benih itu Bapak Ibu. Kesombongan itu ada benih itu dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Sekalipun mungkin nggak terlihat ya. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama, kita mau lihat dasar firman Tuhannya. Ini yang jauh lebih penting, kita lihat dasarnya Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? 1 Petrus pasal 5 ayat 6, puji Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu apa? Ditinggikannya pada waktunya. Sekali lagi Bapak Ibu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Apa yang Rasul Petrus tekankan dalam ayat ini Bapak Ibu? Ya. Yang ditekankan adalah karena itu rendahkanlah dirimu. Ya. Rendahkanlah dirimu ini bertentangan dengan konsep dunia ajarkan Bapak Ibu. Apa yang konsep dunia ajarkan? Bahwa kita ini adalah manusia super kan betul? Manusia yang kuat, manusia yang hebat, manusia yang mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Itu yang dunia ajarkan. Karena waktu kita merendahkan diri, ya ada konsekuensi yang kita terima Bapak Ibu. Ya kan berpura-pura kayak nggak bisa apa-apa kan gitu. Merendahkan diri itu kan seperti itu. Dunia ajarkan jangan jadi manusia yang lemah. Jangan sok-sokan rendah hatilah, rendah dirilah. Itu dunia ajarkan. Tapi kalau kita melihat berdasarkan ini, Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat penting kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan, termasuk kepada gereja Tuhan masa kini. Dikatakan rendahkanlah dirimu, supaya apa? Supaya nanti Tuhan bisa tinggikan. Rendahkanlah dirimu artinya betul-betul bersandar sepenuh hati, dengan segenap hati kepada kekuatan tangan Tuhan Bapak Ibu. Katakan amin Bapak Ibu. Bersandar itu bukan sekedar nempel. Bersandar itu bukan sekedar melekat.
Kalau kita perhatikan hari-hari ini kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tidak mau melekat. Asal sekedar nempel, dari mana kita bisa tahu Bapak Ibu? Ibadah saja mau dipaksa-paksa Bapak Ibu. Berdoa aja mesti diingat-ingatkan, ayo doa, ayo baca firman Tuhan. Tuhan katakan bersandar. Ada banyak keuntungannya waktu kita bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat Bapak Ibu. Ya. Kata bersandar ini saya dapat gambaran tentang ini Bapak Ibu. Tentang sebuah kapal ya yang berlabuh ya di sebuah dermaga. Ya. Ketika kapal itu mendekati dermaga apa yang dilakukan? Buang tali jangkar, betul ya? Supaya apa? Tujuannya supaya apa? Kenapa mesti buang tali jangkar? Biar berpaus, supaya tidak terbawa arus kan. Supaya kapal itu dalam keadaan tetap aman, tidak terbawa arus dan tidak terbawa angin. Ya. Dermaga dibangun tidak asal-asal yang penting bisa nempel kapal, tidak gitu. Ya. Saya perhatikan kalau di Kepulauan Mentawai Pak Ibu ada dermaga enggak terlalu besar, tapi yang bertengger di situ adalah kapal-kapal besar Bapak Ibu. Dia nempel dengan dermaga. Mengikatkan diri istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada arus yang datang, kapal itu tidak mudah terbawa. Bayangkan tali itu atau tali saw atau tali jangkar itu hanya sekedar asal nempel nggak merekat gitu Bapak Ibu. Ke bawah loh. Tapi memastikan harus terikat, harus tersangkut, harus menempel dengan benar. Kita perlu bersandar kepada kekuatan tangan Tuhan. Kita melihat arus dunia itu begitu deras Bapak Ibu. Dengan kita mengandalkan segala kemampuan kita akan terbawa arus. Itu jelas itu. Oh saya mampu dong Tuhan. Saya bisa mengatasi segala sesuatunya. Saya mau sampaikan gini. Waktu kita tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan terbawa arus. Waktu Tuhan katakan bersandar pada tanganku yang kuat. Tuhan sedang memastikan bahwa keadaan kita akan menjadi aman Bapak Ibu. Kira-kira salah nggak Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita? Enggak Bapak Ibu. Justru Tuhan sedang memperingatkan setiap kita. Bersandar pada kekuatan tangan Tuhan. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu tidak akan saya panjang-panjang lebarkan Bapak Ibu. Apa keuntungannya ya? Waktu kita bisa bersandar pada kekuatan Tuhan. Minimal ada 3 keuntungan ini Bapak Ibu ya. Keuntungan yang pertama gini Bapak Ibu, secara sederhana Bapak Ibu ya. Keuntungan yang pertama adalah kita akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Kita akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Jika benar-benar kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa kita ini sangat terbatas. Katakan kita sangat terbatas Bapak Ibu. Iya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b mengatakan apa? Di luar aku, kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Itu menunjukkan tentang apa? Memang kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Jangankan itu Bapak Ibu, kita lari saja. Ya. Lari beberapa putaran Bapak itu udah ngos-ngosan. Ya, ketika kita udah lelah seperti itu, apa yang kita cari apa Bapak Ibu? Tempat bersandar, betul ya? Ada yang udah lemas gitu ya, udah capek masih tetap berdiri gini ya Bapak Ibu. Mungkin kita pasti nyari tempat sandaran kok. Menunjukkan memang kita sangat terbatas gitu. Ya. Mari kita lihat firman Tuhannya di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kita akan melihat beberapa hal di sini Bapak Ibu begitu dahsyat dan luar biasa ya. 28 dikatakan gini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya. Apa selanjutnya dikatakan? Ia tidak menjadi apa? Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesuh. Tidak terduga pengertiannya. Ini yang menjadi dasarnya.
Mengapa kita harus bersandar pada kekuatan tangan Tuhan? Alkitab katakan gini, ia tidak menjadi lelah. Artinya Tuhan itu bisa diandalkan di dalam kehidupan setiap kita. Tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Kita lihat ayat 29, apa yang Tuhan mau lakukan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi apa? Dan lesu. Menunjukkan apa? Terbatas, betul ya. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mengapa dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan teruna-teruna jatuh tersandung? Karena mengandalkan kekuatan sendiri. Lihat 31 Bapak Ibu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Pak Ishak sampaikan kemarin Bapak Ibu. Kita menjadi lelah loh. Kita jadi capek sendiri. Kalau kita menyadari bahwa kita ini sangat terbatas Bapak Ibu. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Tidak mampu melakukan apapun. Ada kekuatan yang baru. Waktu kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan setiap kita. Ya. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, apalagi keuntungan yang kita dapatkan. Keuntungan yang kedua gini Bapak Ibu. Keuntungan yang kedua adalah kita akan terus mengalami yang namanya kemenangan Bapak Ibu. Ya. Kita akan terus mengalami kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Jika kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Ya. Saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami kemenangan, amin Bapak Ibu ya. Kemenangan demi kemenangan. Menang atas apa saja. Setiap situasi yang kita hadapi dalam kehidupan setiap, mungkin keluarga kita sedang kacau berantakan Bapak Ibu. Tuhan berikan kemenangan bagi setiap kita. Mungkin pekerjaan, studi sedang kacau dan sebagainya. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Mari kita lihat Mazmur 20 ayat 7 sampai 8. Ini bersinggungan dengan apa yang Pak Ishak sampaikan tentang Daud Bapak Ibu ya. Mazmur 20 ayat 7 sampai 8. Apa yang dikatakan di sini? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawab dari sorga yang kudus dengan apa Bapak Ibu? Kemenangan yang gilang gemilang oleh apa? Oleh tangan kanannya loh. Tangan kanannya yang kuat Alkitab katakan. Ayat 8. Orang ini memegahkan apa? Kereta. Dan orang itu memegahkan apa? Kuda. Tetapi ini buat kita Bapak. Tetapi kita, kata Daud ini. Wow, ini keren Bapak Ibu. Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bukan kepada kekuatan yang lain. Bukan kepada kereta. Bukan dengan kemegahan kuda dikatakan. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Itu Daud dengan sesadar-sadarnya menyatakan ini Bapak Ibu. Contoh tentang Pak Ishak sampaikan tentang peristiwa Ziklag Bapak Ibu. Waduh, Daud dengan segala kemampuan yang dia miliki. Waduh, dia sangat mudah mengalahkan Amalek Bapak Ibu. Daud tidak mau bermegah dengan kekuatan, dengan kepandaian, dengan kemampuan perangnya. Daud hanya mau bermegah di atas tangan Tuhan yang kuat. Peristiwa Ziklag Bapak Ibu kita tahu. Masih sempat-sempatnya nanya Tuhan lagi. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau saya alami itu Bapak Ibu ya, rasa-rasanya gini, saya rasa-rasanya gak akan nanya Tuhan tuh. Betul ya Pak? Rasa-rasanya ya. Keluarga semua dirampas Bapak Ibu, masih memberi waktu apa sama Tuhan? Gimana nih, kejar atau tidak? Ya saya sempat waktu itu cerita sama Michael. Kalau kita berdua diperhadapkan kayak itu gimana Kel? Gak perlu datang sama Tuhan, kita langsung hajar. Sempat bergurau waktu pesan Tuhan datang. Rasanya seperti itu. Waktu dalam kepanikan apa yang kita lakukan? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Murid-murid ketika diterjang badai, apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk. Dengan pengalaman mereka sendiri.
Udah mau tenggelam baru ngandalin Tuhan. Tuhan, mau kita mati semua? Kadang-kadang dalam kepanikan seperti itu, kadang-kadang kita nggak perlu nanya Tuhan. Kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan saya, Bapak. Makanya ketika Tuhan bicara ini, ya Tuhan lagi berbicara buat saya gitu. Ya terlalu sering mengandalkan kekuatan sendiri, Bapak. Murid-murid sibuk dan panik dengan mungkin pengalaman mereka karena mereka nelayan ya. Dengan berusaha sekuat tenaga. Dan sebagainya itu. Tapi peristiwa Ziklak inilah. Saya mendapatkan sesuatu ketika Pak Ishak sampaikan iya. Itulah perlunya kita belajar dari pribadi Daud. Di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak membaik. Dia masih sempat-sempatnya untuk datang sama Tuhan. Tuhan kejar enggak? Tuhan bilang kejar. Wow. Sebenarnya Daud pun tidak harus kejar, sudah terjadi kemenangan kok. Tapi Tuhan bilang kejar. Daud lakukan enggak? Daud lakukan. Bagaimana Tuhan bilang? Jangan kejar. Kira-kira apa yang Daud lakukan Bapak Ibu? Daud tetap pasti taat sama Tuhan. Ya. Jadi kita belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita bersandar, ada kemenangan yang gilang-gemilang yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Di setiap aspek apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, Tuhan akan memberikan kemenangan. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga keuntungannya ini Bapak Ibu ya. Kita akan sampai kepada tujuan Tuhan. Seberapa kita yang rindu Bapak Ibu untuk sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Wow. Lewat pesan ini Bapak Ibu, waktu kita merespon, Tuhan akan bawa kita kepada tujuan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan setiap kita. Kita harus ingat Bapak Ibu ya, kalau kita melihat teks dari perikop yang kita dasar perenungan kita ini Bapak Ibu ya. Sebetulnya ada panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita lihat ayat 2 Bapak Ibu, 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus pasal 5 ayat 2, apa yang dikatakan? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Pak Petrus sampaikan kemarin. Artinya gini, ada tugas panggilan Tuhan dalam setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Entah apapun yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa kalau kita mempelajari tentang kehidupan Rasul Petrus Bapak Ibu. Rasul Petrus pernah gagal Bapak Ibu. Betul ya? Bukan pernah gagal, banyak kegagalannya. Ya. Namun peristiwa ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid-muridnya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Petrus. Ada pembaharuan pikiran yang terjadi. Waktu Tuhan menampakkan diri, menghampiri para muridnya di Danau Tiberias pada saat itu Bapak Ibu. Ada sesuatu yang saya boleh lihat, ada sesuatu yang berubah. Yang tadinya terus ini seorang yang cepat bicara Bapak Ibu. Ya. Namun waktu Tuhan menampakkan dirinya, menjumpai pada muridnya pada saat itu sedang mencari ikan Bapak Ibu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Yesus sampaikan. Dikatakan Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Biasanya sekali ngomong Yesusnya langsung Petrus jawab Bapak Ibu. Ini sampai 3 kali Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabannya? Engkau tahu Tuhan, bahwa aku sungguh mengasihi engkau. Dikatakan gini, gembalakanlah domba-dombaku. Sama yang disampaikan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 ini. Ada tugas panggilan kita. Tapi kita tidak akan, Tuhan tidak akan mau pakai kita Bapak Ibu kalau kita tidak menanggalkan kesombongan. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan pikiran di dalam kehidupan setiap kita. Kita perlu menanggalkan kehidupan lama kita. Dan mengenakan manusia baru. Supaya apa? Supaya Tuhan pakai kita untuk menjadi alat. Untuk bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dikatakan apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Siapa yang ada pada kita Bapak Ibu? Ada keluarga kita loh. Ada orang-orang terdekat kita. Termasuk kita juga digembalakan. Ya. Artinya ada tanggung jawab kita. Ya.
Untuk kita bisa mengemban itu, kita harus mengalami pembaharuan itu. Mengenakan manusia baru. Yang benar-benar baru di dalam Kristus. Ya, artinya menanggalkan ego kita, pikiran kita yang dulunya mungkin arogan dan sebagainya. Mungkin kita sombong mungkin. Kita tanggalkan semuanya itu. Ya. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu yang sama-sama kita lihat. 3 keuntungan ini yang sama-sama kita lihat waktu kita betul-betul bersandar kepada kekuatan tangan Tuhan. Yang pertama kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua kita akan terus mengalami kemenangan. Yang ketiga kita akan sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.